Untung besar, holding BUMN kantongi triliunan rupiah dari perkebunan. Transformasi yang dilakukan holding perkebunan Nusantara atau PT PN 3 Persero mulai terlihat hasilnya. Memasuki bulan penghujung tahun 2021, transformasi yang dilakukan holding PT PN 3 Persero berhasil membukukan laba 3,37 triliun atau 315,44%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan 2020 lalu. Hal ini membuat holding perkebunan tercatat meraih untung sepanjang tahun. Pencapaian kinerja keuangan ini juga ditopang oleh implementasi strategi operational excellence di seluruh anak perusahaan PT PN yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi dan produktivitas, terutama komoditi kelapa sawit dan tebu sebagai komoditi utama. Berdasarkan kinerja keuangan hingga November 2021, holding perkebunan membukukan total revenue sebesar 46,9 triliun rupiah atau 13,17% terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan 2021 dan di atas pencapaian tahun lalu sebesar 32,33%. Total aset yang dimiliki tercatat 138,90 triliun rupiah, sehingga terdapat peningkatan aset sebesar 3,71% year on year dan tercapai 2,34% terhadap RKAP 2021. Sementara terjadi kenaikan dalam EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization tercatat mencapai 11,62 triliun rupiah atau sebesar 200,88% di atas tahun lalu. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara 3 Abdul Ghani menyampaikan semua pencapaian ini menunjukkan perusahaan yang dipimpinnya terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini menjadi bukti PT PN Holding telah benar-benar berubah ke arah yang lebih baik lagi. Abdul Ghani menjelaskan kinerja keuangan ini diraih menyusul suksesnya upaya peningkatan produksi komoditas yang dikelola holding perkebunan dan harga pasar yang membaik. Holding PT PN 3 Persero berdasarkan kinerja operasional hingga November 2021 total produksi tandan buah segar kelapa sawit mencapai 11,45 juta ton, terdiri atas 9,3 juta ton produksi sendiri dan 2,42 juta ton dari pihak ketiga. Total TBS kelapa sawit mencapai 0,15% di atas RKAP 2021 atau 15,6% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Crude palm oil atau CPO yang diproduksi sampai bulan November 2021 mencapai 2,4 juta ton atau naik 14,13% dibandingkan tahun 2020. Total produksi karet tercatat mencapai 155.000 ton atau 7,46% dari tahun 2020. Sejalan dengan peran PT PN dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam meningkatkan produksi tebu atau gula konsumsi, PT PN Group berhasil meningkatkan produksi tebu giling untuk total produksi gula hingga November 2021 mencapai 765.000 ton atau 9,5% di atas tahun lalu. Menurut Ghani, pencapaian kinerja keuangan ini juga semakin didongkrak oleh kenaikan harga jual dua komoditi utama yang menjadi kontributor kenaikan pendapatan komoditi. Kedua komoditi ini juga berhasil mencapai target pendapatan dalam RKAP, yakni kelapa sawit 44,60% dan karet 10,51% dari RKAP. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tebu melalui kemitraan, PT PN Holding memberikan bantuan bibit unggul dan fasilitasi pengadaan pupuk melalui program Makmur. Upaya transformasi PT PN berhasil memberikan dampak positif pada produktivitas komoditas yang menjadi pendorong kinerja finansial PT PN pada tahun ini. Kenaikan harga CPO juga turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kinerja finansial PT PN. Abdul Ghani optimistis dengan catatan-catatan ini, kinerja baik dari sisi keuangan dan operasional akan terus meningkat dan mencapai RKAP. Pihaknya mengungkapkan kenaikan laba ini tidak lepas dari dukungan dari para stakeholder dan khususnya Kementerian BUMN.